disitulah kumpulnya Kakang Kawah. Kakang Kawah seluruh manusia di Nusantara pada umumnya, Jawa khususnya, kumpulnya Kakang Kawah di samudra, titiknya itu ada di. Aku kepengen ketemu dengan Kanjeng Ibu Ratu Kidul, wah tak bedah surasane, nukat gaib tak bedah gerbangnya. Jatinuhuni hajat-hajat luhur Nusantara tabe uluk saramunya. Jadi ini hari Jumat Pahing tanggal September ya tahun 2020, saya telah sampai di Dharma Kuntara di Sepuri Parangkusumo dengan seniat asa saya adalah melakukan ritual untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia bisa kembali sejahtera. Dan untuk perjalanan ini saya dengan seluruhnya tanpa pamrih yang lebih daripada ketulusan itu. Om wilahing jatinuhuni hajate leluhur Nusantara tape uluk salamunya. Saya akan bercerita ya, mohon maaf yang semaaf-maafnya kepada para gaib yang ada di Parangkusumo, dengan tidak mengurangi saya dan tidak akan melebihi sepemahaman saya dari hasil ulah rasa saya, ulah batin saya yang saya tahu. Jadi pertanyaannya kan Mataram gitu ya, Mataram otomatis kan kaitannya dengan Parangtritis gitu. Jadi kalau Sura kan ada labuhan, bahkan di situ dibangun cepuri oleh keraton gitu. Lalu ada Parangtritis, ada Parangkusumo. Ini sepemahaman saya, nanti mengancik kepada inti Parangtritis itu seperti apa. Ya ini saya bukan berarti yang paling benar, saya justru tidak mengatakan kebenaran ada pada diri saya, itu nggak ada istilah orang benar, tapi saya akan berupaya untuk melakukan kewajiban hidup. Intinya saya hidup adalah demikian begitu. Ya, kalau kewajiban hidup itu terlepas dari salah dan benar, yang penting saya ngelakoni dharma yang wajib. Saya akan menceritakan sepengetahuan saya, sepemahaman saya, baik secara lahir maupun batin, bahwasanya Parangtritis itu soko tembunge atau asal katanya menurut pemahaman saya adalah perange titis. Sehingga lanyaing pangucap caranunya jadi Parangtritis gitu. Jane asal mulanya sesungguhnya dari prang titis. Nah, titisnya apa? Titising wiji luhur. Titising wiji luhur yaitu terus kaitannya dengan Parangkusumo. Terah kesumo rembesing madu. Tedaking andono warih atau darah biru lah cara yang makronya itu. Yang sering diucap oleh banyak orang itu kan secara nasional ada darah biru. Nah, lalu siapa yang mengawali kok terjadi demikian? Yang mengawali ini bukan wali, tapi yang mengawali, yang memulai. Itu karena tekad bulatnya Panembahan Senopati, ya Raden Loreng Pasar ketika kecil namanya. Itu pada mulanya kan tekad bulat cara sekarang, cita-cita anak muda kepengen menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa gitu loh caranya. Dan itu telah digadang-gadang oleh pendahulunya, Pemanahan, Sultan Hadiwijaya, lalu ada Ki Ageng Giring gitu loh. Nah ini Parangtritis yang digadang-gadang atau yang dijagokan oleh mereka itu yang saya maksud adalah Sultan Hadiwijaya,
lalu Pemanahan, lalu Ki Ageng Giring gitu. Itu adalah Danang Sutawijaya atau Raden Loreng Pasar, atau yang setelah lenggah jadi raja itu ya Panembahan Senopati. Mengapa dikatakan Panembahan? Itu kan satu-satunya raja di tanah Jawa yang bergelar Panembahan itu kan cuma Raja Mataram pertama, Raja Mataram Yogyakarta, atau Raja Mataram Panembahan Senopati. Nah, itu kan Topongeli dikali opat kalau nggak keliru. Saking buleteng tekad, saking mepete pikir, dalam artian pingin berguna bagi tanah airnya gitu aja lah. Bagi tanah air, bagi sesama, bagaimana caranya? Otomatis kan harus punya ilmu, harus punya kadigdayan dan sebagainya. Kadigdayan saja juga nggak cukup, harus punya kapruhnya atau pengetahuannya kan seperti itu, cakrawalanya. Lalu beliau tapangeli, artinya memang secara bilgoib tidak mungkinlah kejayaan Majapahit akan bisa dipertahankan manakala tidak bertemu dengan gaibnya Ratu Pantai Selatan, begitu loh. Ratu Pantai Selatan yang termaksud dalam konten saya itu asal mula Kanjeng Ibu Ratu Kidul adalah Nawang Wulan, begitu. Lalu untuk bisa ketemu yang demikian itu, otomatis kan harus ngulir budi topo caranya, topo broto saking anunya, karena kalau pantai selatan atau samudra selatan kan otomatis air. Di situ mulailah dikenal oleh para sang sutopo yang termaksud ya orang yang punya kegayuan gitu. Untuk skala makronya tempuran, Mas. Tempuran ketemunya jadi kali dua bertemu di situ. Ya di pleret itu. Lalu beberapa tempuran kan jejaknya Panembahan Senopati itu ada. Contohnya di Kayangan Delepeh Wonogiri. Itu kan di kali tempur beliau berendam. Lalu masih pula tidak ketemu gitu loh caranunya, ketemu dengan bilgoibnya rajanya air lah caranunya. Karena otomatis kan sebelum itu ya berlatih dulu gitu, berendam, topok kungkum caranunya di tempuran itu. Lalu ada pula Panembahan Senopati sampai pernah diriwayatkan juga di Alas Ketonggo, tempuran Alas Ketonggo itu. Lalu pula setelah tidak ketemu pula, disarankanlah nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Siapa yang menyarankan? Kalau menurut sejarah ada yang itu Sunan Kalijogo gitu. Kalau keyakinan saya adalah Ki Ageng Giring ya, atau Ki Panjawi dan Pemanahan itu gitu. Lalu topongelilah arep mati yo neng kene, arep urip yo neng kene. Intinya pasrah pati neges marang uripe. Sekali lagi saya mengatakan pasrah pati njaluk urip, menjelaskan kemana ini cara anunya. Saya punya tujuan ingin berguna bagi tanah airnya, untuk bangsa dan negaranya, kalau istilah sekarang gitu. Ingin menjadi anak yang soleh, itulah cara anunya, yang berguna bagi orang banyak. Lalu topong ini dikali opak. Konon cerita, ada yang menceritakan dengan naik papan atau balok kayu jati gitu. Lalu sampailah kepada tempuran samudra, dan disitulah antara hidup dan mati. Lalu ya kemungkinan itulah, kita kan nggak tahu persis nih ya, ibaratnya sampai di tengah lalu dipinggirkan lagi dan bertemulah dengan gaibnya Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Ini tapi Luksana Mulia. Kanjeng Ibu Ratu Kidul itu yang saya maksud seperti dalam konten saya adalah bidadari Nawang Wulan ya, yang telah kembali lagi ke Kahyangan, tidak diterima lalu menjadi penguasa Pantai Selatan begitu. Nah, disitulah dikatakan parang tritis. Artinya berasal dari kata prangetitis. Lalu di situ, ya maaf kata, ini kalau keyakinan saya, dimulailah caranunya kidung-kidung tertentu. Ada yang menyatakan di situ iler-iler gitu loh. Iler-iler tandure wisumiler, artinya ada yang bisa membedah Suroso dalam arti nukat gaib itu membuka pintu gerbang gaib ke Pantai Selatan. Yang pertama adalah Panembahan Senopati. Nah, sampai sekarang kan dikenal itu
bahwasanya yang menjadi Raja Jawa ya harus kawin atau harus berhubungan ya dengan Ratu Pantai Selatan, kan seperti itu. Nah, disinilah peran Parangtritis yang asal katanya dari Prangetitis. Lalu di situ juga ada Parangkusumo, ada Parangwedang, ada Parangndog, ada Selo Gupito kan ada. Lalu di sebelah selatan ada Gualangse gitu. Kalau ya saya pernah ke sana semua lah, pernah napak tilas ke sana, artinya di atasnya lagi ada Sendang Beji dan Dua Tapan itu. Ada juga Barat Ketigo, ada juga di situ Syekh Belabelu, lalu Syekh Maribi. Nah, saya bercerita konotasinya adalah Parangtritis, Parangkusumo, Parangndog. Ini kan ada 4 nih. Parangtritis, Parangkusumo, Parangndog, Parangwedang. Nah, terkait dengan itu, tadi pertanyaannya sepengetahuan saya, mengapa terjadi di situ? Saya meyakini atas dasar olah batin saya nggak menyuruh orang pada yakin ya. Semua itu pemahamannya kan sendiri-sendiri. Disitulah kumpulnya Kakang Kawah. Kakang Kawah seluruh manusia di Nusantara pada umumnya, Jawa khususnya, kumpullah Kakang Kawah. Sekali lagi saya mengatakan, disitulah kumpulnya Kakang Kawah di samudera, titiknya itu ada di Parangtritis. Sekali lagi saya mengatakan, keyakinan saya bahwasanya Parangtritis itu adalah kumpulnya Kakang Kawah. Kakang Kawah yang termaksud setiap ibu melahirkan itu kan keluar kawah, Mas. Kawah itu otomatis kebanyakan tidak terawat dan ada yang jatuh ke bumi. Yang jatuh ke bumi sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, akhirnya resapannya ini kumpulnya di Pantai Selatan. Menurut keyakinan orang Jawa ini loh, nggak usah dipercaya. Saya mengatakan saya tidak mengajak untuk percaya, saya hanya bercerita. Bagi yang akan percaya juga nggak apa-apa gitu. Kumpulnya adalah di Laut Selatan, lalu di Laut Selatan titiknya ada perkumpulannya. Ini kan kaitannya dengan Bilgoim nih, Kakang Kawah. Kakang Kawah kan menurut keyakinan orang Jawa, sebagiannya, termasuk saya, bahwasanya Jabang Bayi Lahir ini sebenarnya tidak mau, karena sudah nyaman di perut dan merasa takut apabila, ada beban-beban hidup di muka bumi ini. Dunia fana ini sangat mengerikan ketika kita masih berada di alam kandungan begitu. Lalu yang memberanikan diri, yang sebagai ujung tombak ini kan Kakang Kawah, mendahului, ayo dilahir. Nggak usah takut, ada apa-apa. Lah ini yang perlu diperhatikan nih. Jika ada apa-apanya, ada kesulitanmu di muka bumi, ya, di dunia fana ini, tempuhkanlah kepadaku. Dalam arti adalah Kakang Kawah ini. Bisa dipahami nih ya. Menurut keyakinan sebagian para sepuh orang Jawa, bahwasanya segala sesuatu kesulitan yang menjamin adalah Kakang Kawah. Artinya memberanikan diri, saudara dalam arti yang menjamin nanti kalau berkata Tuhan sudah mentok semua Tuhan. Anak kecil ya suruh menyebut Tuhan, itu mengenal Tuhan boleh, tapi kalau ibaratnya langsung ke arah sana, saya rasa kan ada tahapannya gitu loh. Dan di situ ada gaib-gaib yang telah dipercaya oleh Tuhan. Di antaranya ini untuk ngomong awak, di antaranya adalah Kakang Kawah. Kakang Kawah inilah yang menyanggupi seluruh tujuan manusia sesungguhnya. Apabila mendapat kesulitan, tempuhkanlah kepada akulah. Titik sentralnya ini, titik sentral berkumpulnya seluruh kawah adalah di Parangtritis. Ini sebuah keyakinan saya ya, sepemahaman saya. Dan lalu Panembahan Senopati setelah Topongeli otomatis ketemulah titik dengan Kakang Kawahnya yang menjamin ya, yang menanggung, yang bilgoib. Sifatnya Kakang Kawah ini kan bilgoib yang sudah ada di Pantai Selatan itu. Wah, adikku di Danang Sutawijoyo arep njaluk apa tak sembadani. Aku kepengen ketemu dengan Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Wah, tak bedah surasane itu caranya nukat gaib, tak bedah gerbangnya. Ini adalah Kakang Kawahnya si Danang Sutawijoyo ini gitu loh. Nah, ya mohon maaf, saya bukan mengajak kita itu untuk tiru Panembahan Senopati, itu semua itu ada ukurannya ya. Lah, artinya saya akan mengatakan
bahwasanya tempat ritual Parangtritis adalah untuk meneges kepada Kakang Kawah itu loh. Jadi Parangtritis itu fungsinya adalah meneges kepada Kakang Kawah nempuke. Artinya ya nempuke seperti yang dijanjikan menurut para sepuh itu kan Kakang Kawah lah yang menjamin garis titis tulis lan pepes teneng urip, dan Kakang Kawah lah ini satu-satunya dulur sing ora kerawatan. Bisa dipahami ya. Kalau hari-hari kan masih di itu Kakang Kawah, hari-hari masih ke rumah. Tapi kalau Kawah keluarnya di mana dan sebagainya berjajaran ada di kain, ada, dan jatuhlah itu setelah dicuci dan sebagainya ke tanah. Tanah itu sehari 2 hari, kembali bisa ceritakan agar paham ya. Sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun adalah resapannya ya. Rembesannya itu otomatis ke pantai selatan. Makanya dulu kalau lebaran itu apa? Bada ya. Bada lebaran hari raya gitu, Idul Fitri. Setiap anak cucu Jawa pada umumnya dulu tahun 70 80-an itu juga masih disarankan untuk ke Samudra Selatan untuk ngelebur. Ibaratnya ngelebur mensucikan diri, bertemu dengan Kakang Kawah, ini ngelebur minta ngapura kepada Kakang Kawah. Ini yang caranya menyatukan loh. Saya Kakang Kawah niat menemui Kakang Kawah di Samudra Selatan. Namun Samudra Selatan ini kan luas, tapi titik sentralnya Kakang Kawah adalah keyakinan saya di Parangkusumo itu, di Parangtritis itu. Makanya dikatakan Parangtritis sekali lagi adalah perange titis. Titis sing wiji luhur trakesumur rembeseng madu, yaitu Panembahan Senopati. Nah di situ ada Parangkusumo kan, Curi Parangkusumo. Ya setelah perang titis, ya titisnya wiji luhur, lalu disebutlah Traheng Kesumo, artinya orang yang betul-betul telah menjunjung tinggi dari dharma yang wajib, telah diakui oleh alam, sekaligus oleh alam gaib, sekaligus oleh alam leluhur, sekaligus oleh alam Allah. Artinya Panembahan Senopati, barulah setelah Panembahan Senopati, kerapuhan maaf kata budaya adiluhung ini, yang semula dari Majapahit adalah budaya adiluhur atau nasionalis, lalu digubah oleh Demak akan menjadi kalau sekarang khilafah dengan syariat tertentu, lalu dipajang sedikit terpertahankan, lalu Panembahan Senopati lah adalah peletak batu pertama, bahwasanya lebih dikenal dengan paham mungkin ya adalah Islam Abangan apa ya. Nah, Panembahan Senopati adalah dinasti Mataram Islam Abangan begitu. Makanya maaf kata kalau di Jogja itu banyak orang yang sholat ya caranunya syariatnya Islam pakai belangkon, dan habis itu ya membakar kemenyan. Nah sebagainya kalau Islam Putihan, maaf kata ini kan hal-hal yang demikian kurang pas menurut Islam Putihan. Disitulah ada sebutan Islam Putihan dan Islam Abangan begitu. Jadi saya sepengetahuan saya adalah demikian, bahwasanya Parangtritis itu soko tembungi soko prange titis, lalu Parangkusumo. Setelah perang titis, lalu di situ diakuilah oleh alam, oleh Allah, oleh alam gaib dan alam nyata, alam leluhur, ya. Lalu oleh alam Allah, Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya inilah yang mampu perang titis, artinya merangi titisan apa? Yang lebih berhak itu untuk bisa meletakkan batu pertama keraton yang ibaratnya utuh, bisa mempertahankan budaya Jawa ya. Caranya seperti Majapahit, walaupun tertati-tati dari nol, taruhlah dari nol, artinya Majapahit bisa terlestarikan gitu loh, budaya pada Majapahit itu terlestarikan ya oleh Danang Sutawijaya itu. Artinya Danang Sutawijaya adalah betul-betul manusia yang telah mampu perang titis ya, bedah gerbang gaib Ratu Pantai Selatan atau Kanjeng Ibu Ratu Kidul, karena ada kekuatan di situ, ada kekuatan Kakang Kawah. Dan lalu disitulah yang Danang Sutawijaya kalau nggak keliru terah tumetrah, kalau secara Nabi itu Nabi Ibrahim lah, yang menjadi pemimpin di Nusantara mesti harus terah saya begitu, sehingga tedak pitu turun wolu, darah Danang Sutawijaya ini memegang tampuk kepemimpinan Mataram, dan turun-temurunnya siapa yang bisa memimpin Nusantara ini, tanah Jawa khususnya, adalah turunan Panembahan Senopati.
kurang lebihnya saya mohon maaf, artinya sepemahaman saya, sepengetahuan saya, secara ulah rasa saya, ulah batin saya adalah demikian mengenai perang tritis. Tidak saya muluk-muluk. Jika ada yang berpandangan lain ya monggo saja. Namun menurut saya adalah yang demikian. Lalu kaitannya dengan tempat spiritual yang ini, yang itu, kalau menurut saya tetap berkeyakinan bahwasanya Parangtritis adalah tempat untuk menempuki kepada kakang kawah yang paling tepat adalah di Parangtritis. Terima kasih.